Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah 'alaina fathan qariba ya Fattah ya Alim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ati ilhami malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah aw mahabbatikal khalisah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal indifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matslubi. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan guru tercinta Ustaz Muhammad Hasan, begitu pula Ustaz Khairul Anam, begitu pula seluruh keluarga besar Majelis Rasulullah SAW. Salam Magelang. Begitu pula kepada teman-teman yang hadir dari Yogyakarta dan sekitarnya yang ikut hadir pada pembukaan Majelis Rasulullah SAW. Salam Magelang pada malam hari ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yaltaqiyan ma yaltaqithnani wa la yaftariqani illa biqada'in wa qadar. Tidaklah berjumpa dua orang ataupun berpisah dua orang tadi kecuali sudah ditetapkan dan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketemu jam berapa, nanti pisahnya jam berapa. Itu bukan khusus untuk suami istri. Cuman siapapun yang berjumpa itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diperjumpakan oleh Allah taala di dalam majelis yang baik. Mudah-mudahan salah satu pertanda Allah taala inginkan kebaikan untuk kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya beserta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Salah satu di antara pemaknaan kenapa adanya syaqqus sadr. Jadi Rasulullah ketika beliau masih muda dibelah dada beliau, dikeluarkan hadzu syaitan, dikeluarkan bagian daripada setan dari dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pemaknaannya ialah agar sifatnya eman Rasulullah itu jangan nanti setan yang datang. Kalau misalkan ini tidak keluar, jangankan manusia, setan pun akan mendapatkan sifat welas asih daripada Nabi Muhammad SAW. Tidak ini. Jangan sampai nanti Rasulullah SAW mohon syafaat kepada Allah untuk setan. Oh, setan itu mengepol nanti. Jangankan manusia, nanti kalau misalkan ini tidak dihilangkan dari hati Rasulullah, setan iblis pun mendapat sifat welas asih baginda Nabi Muhammad. Bayangkan bagaimana welas asihnya Rasulullah SAW. Diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh para alim ulama di dalam majlis seperti ini pasti dibacakan ayat itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina. Ini
di dalam majelis seperti ini kita dibacakan ora kok meng krungu tok. Pahami, selami, jiwai makna daripada laqad ja'akum, sudah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, rasul dari diri kalian, azizun alaihi ma'anittum, suatu yang berharga dan berat di hati Rasulullah, apa-apa yang mengenai kalian, apa-apa yang kalian butuhkan, apa-apa yang dampaknya ada di kalian, itu juga menjadi salah satu beban di pada hati-hati di dalam diri baginda Nabi Muhammad SAW. Harisun alaikum, perhatian dan penuh penjagaan untuk kalian, bil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, rauf, lemah lembut, rahim, welas asih. Ini yang bilang sama Pak polisi bukan, Pak tentara bukan, Pak gubernur bukan, Pak presiden bukan, yang bilang Allah. No hoax, tidak ada perkataan tapi bohong. Allah Ta'ala yang sudah berfirman, Shadaqallahul Azim, maha benar Allah Ta'ala dengan segala firman-Nya. Berarti kami di dalam sisi Rasulullah itu besar, sangat besar, sangat berharga. Sallu ala Nabi. Kebalikannya gimana? Apakah Nabi Muhammad sudah betul-betul berharga di hati? Apakah Nabi Muhammad sudah betul-betul bernilai di sisimu? Itu kenapa kalau kita majlisan, sholawatan, agar menjadikan beliau itu bernilai dan berharga di hati kita. Di lenggene ini janjane nemeng seminggu pisan ora cukup. Diingatkannya kalau sebetulnya seminggu sekali atau sebulan sekali tidak cukup. Harus diingatkan setiap hari bagaimana berharganya Rasulullah SAW di benak kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menceritakan, kami melihat ada seekor burung. Burung ini punya dua anak burung masih kecil-kecil. Pada suatu hari burung ini datang kepada para sahabat dengan mengepak-ngepakkan sayapnya. Yang biasanya itu dia kemana-mana bareng anaknya, ini mengepak-ngepakkan ke arah sahabat, seakan-akan memberitahukan, anakku mana kok hilang. Maka burung ini mendatangi Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW langsung menegur para sahabat, man faja'a hadhihi biwaladiha, siapa yang mengejutkan, yang mengagetkan burung ini dengan kedua anaknya? Mana itu anaknya dua itu? Ruddu waladiha ilaiha, kembalikan anaknya kepada burung ini. Burung ini tidak laporan ke Pak Polisi, tidak laporan ke Pak Jenderal, laporannya kepada Rasulullah SAW. Kehilangan anak, lapor sama Rasulullah. Rasulullah, anak saya hilang. Rasulullah langsung bersabda, siapa yang ngambil anaknya burung ini? Kasihan ini, burung ini kaget, pulang-pulang ke rumah anaknya hilang. Ini jangan pulang majelis langsung dengan praktik omongan dong. Cuman di sini bagaimana sifat welas asihnya Rasulullah bahkan kepada seekor burung. Kalau kepadamu terus gimana? Melihat engkau disiksa oleh Allah di hari kiamat gitu, maka Rasulullah ben ngayal karepmu. Sebelum engkau keluar dari siksa api Allah, neraka Allah, Nabi Muhammad tidak akan berhenti untuk memperjuangkanmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Didikan Rasulullah mengalir di dalam darah daging para sahabat. Dari para sahabat ini udul, semuanya ialah orang-orang yang langsung bisa diterima kabar dari mereka, karena sudah bisa dipastikan tidak mungkin sahabat Nabi kok bohong, orang mungkin. Didikannya Rasulullah, orang mungkin ngapusi. Itu nek didikan start zaman now, ojo karo wong liya, sak gurune wae diapusi. Allah. Para sahabat Rasulullah SAW
sudah merasakan tarbiyah Nabi Muhammad SAW. Bertahun-tahun mereka mendapatkan kedekatan diri mereka di sisi Nabi Muhammad SAW. Bangun tidur ke masjid melihatnya yang imami Rasulullah. Sebelum tidur sholat isya, imamnya juga Rasulullah. Kalau lagi jalan-jalan melihat Rasulullah di atas untanya, kadang-kadang minum dari tangannya Rasulullah, kadang-kadang minum dari sumur yang langsung dapat mukjizatnya Rasulullah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masya Allah. Bahkan dikatakan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini dikatakan merupakan salah satu di antara Khulafaur Rasyidin, walaupun datang puluhan tahun setelah Khulafaur Rasyidin berakhir. Saking adile Umar bin Abdul Aziz, serigala dan domba jalannya bareng-bareng, gak kancan. Serigala sama domba. Kang, burung di belakang, burung. Serigala sama domba kok jalan bareng itu kalau bukan karena keadilan pemimpin, gak mungkin terjadi. Nanti di zaman Imam Mahdi pun akan terjadi itu. Serigala sama domba jalan bareng-bareng. Kenapa? Karena adilnya para pemimpin menjadikan yang di bawah itu tidak ada pertentangan dan tidak ada perselisihan. Masya Allah. Dengan bayangin kira-kira harimau karo kucing. Nah, kucing pikir anaknya mungkin. Harimau sama rusa ngono ki, Kang amen ning ndi kowe, Kang? Amen ning kono, Mas. Yo hati-hati, aku kayak ngelih. Ayo golek pangan bareng-bareng yuk. Aku rumput sampean opo? Terus nek engko ana zebra mati aku tak mangan. Bayangno wae ojo dipikir teman-teman edan ngono. Lalu apa yang terjadi Habib? Umar bin Abdul Aziz ketika beliau ditanya, lebih mulia mana, engkau atau Muawiyah bin Abi Sufyan? Muawiyah bin Abi Sufyan ialah salah satu di antara para sahabat Rasulullah yang datang, yang beriman kepada Rasul jauh sebelum tidak mengalami perang Badar, tidak mengalami perang Uhud, karena masuk Islamnya setelah Fathu Makkah. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan, debu yang menempel di hidung kudanya Muawiyah itu lebih utama di sisi Allah daripada Umar bin Abdul Aziz. Bukan debu yang menempel di hidungnya Muawiyah, menempel di kudanya Muawiyah. Karena kuda itu pernah dinaiki oleh orang yang berjumpa dan melihat wajah bertatap mata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa Nabi Muhammad. Jadi kira-kira jenengan niku nek tinimbang Sayyidina Muawiyah, debu yang menempel di mananya? Kalau Umar bin Abdul Aziz mengatakan debu yang menempel di hidung kuda, kalau kita debu yang menempel di mana? Dibandingkan para sahabat Rasulullah. Ada apa dengan para sahabat? Didikan Nabi, para sahabat Rasulullah SAW. Salah satu di antara mereka yang namanya Sayyidina Abu Darda. Sayyidina Abu Darda berkata, ngomong sama untanya, wahai unta, jangan engkau mengadukan aku kepada Allah kelak di hari akhirat. Jangan wadul mengko kowe ning akhirat kali Gusti Allah iki. Sebab kowe yang ngerti, aku tidak pernah membebanimu di dunia selama engkau bersamaku lebih daripada kemampuanmu. Aku tidak pernah. Jangan sampai kamu nanti menuntut aku di akhirat kelak di hadapan Allah. Bukan sama istri, bukan sama suami, bukan sama anak, bukan sama orang tua, ngomongnya sama unta. Maksudnya apa? Maksudnya ialah bagaimana mereka memahami bahwa sesungguhnya kehidupan itu bukan sesama manusia saja, bahkan kepada makhluk hidup yang namanya hewan yang tidak berakal pun mereka harus mengutamakan adab wal akhlakul karimah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang para sahabat untuk membunuh hewan kalau tidak ada gunanya. Mata ini hewan tanpa ada sebab, tanpa ada manfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qatala usfuran abadan
Ujja ilallah yaumal qiyamah yaqul, ajja ilallah yaumal qiyamah yaqul, ya Rabb, inna fulanan qatalani abadan wa lam yaqtulni manfa'ah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh burung, di sini perumpamaannya hewan dengan burung abadan, tidak ada gunanya untuk perkara yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, maka ini hewan tanpa ada sebab, maka hewan ini akan mengadu kepada Allah di hari kiamat. Ya Allah, orang ini membunuh saya tanpa ada sebab, bukan untuk manfaat dia membunuh aku ya Allah, aku tuntut dia ya Allah. Hakadal Islam, ini sama hewan. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan seorang muslim? Bagaimana dengan seorang mukmin? Bagaimana dengan orang yang dicintai oleh Allah? Bagaimana dengan para kekasih-kekasih Allah? Bagaimana dengan orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba Allah yang sholihin? Makanya kalau kita cinta kepada kaum sholihin, dasarnya salah satunya ini. Kalau misalkan hewan saja bisa menuntut kepada Allah di hari kiamat, kaum sholihun bisa meminta kepada Allah di hari kiamat kepada orang-orang yang mencintai mereka. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Ta'ala di dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Amin insyaallah. Allahumma amin ya rabbal. Di dalam salah satu sabda Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada golongan mereka bukan nabi, mereka tidak gugur di jalan Allah pula, akan tetapi para nabi dan para orang-orang yang syahid nanti akan meri, akan bingung, kok bisa orang ini mendapat kedudukan di sisi Allah sedemikian luar biasa. Allah, nabi ya duduk, syahid orang yang gugur di jalan Allah juga bukan. Cuman para nabi dan para syahid bingung, kok bisa orang selain kita bergolongan kita mendapat kedudukan di sisi Allah Ta'ala seperti ini. Maka setelah Rasulullah cerita seperti ini, para sahabat tanya, ya Rasulullah, tuhbiruna man hum? Rasulullah, apakah engkau memberitahukan kepada kami siapa mereka itu Rasulullah? Maka Rasulullah SAW sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ya dzakirinan Nabi fuztum bidzikril habib, habib
Siapa mereka? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, hum qaumun tahabu birauhillah ala ghairi arhamin bainahum. Mereka adalah orang yang saling sayang menyayangi karena Allah tanpa adanya ikatan kekeluargaan di antara mereka. Bukan keluarga, bukan sanak kerabat, cuma ada perasaan sayang, perasaan cinta karena Allah, di jalan Allah. Wala amwalin yata'atunaha, bukan karena fulus, bukan karena uang, bukan karena duit, bukan karena harta. Fawallahi, Rasulullah bersumpah, demi Allah, inna wujuhahum lanur, sesungguhnya wajah mereka bercahaya. Wa innahum la'ala nur, mereka berada di atas cahaya. Wala yakhafuna idza khafan nas, mereka tidak takut ketika orang-orang pada takut. Wala yahzanuna idza hazinan nas, mereka tidak akan sedih ketika orang-orang pada sedih. Rasulullah lalu membacakan ayat, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah, yang seperti apa yang kekasih Allah di sini? Kekasih Allah yang memiliki sifat saling sayang menyayangi karena Allah, bukan karena uang, bukan karena kerabat. Kenapa kamu eman-eman sama orang ini? Orang ini bersama saya di jalan Allah, satu majelis. Orang ini bersama saya di jalan Allah, sama-sama pecinta sholawat. Orang ini bersama saya di jalan Allah karena kami memiliki tujuan yang sama, bersolawat karena guna untuk meraih syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apakah ada bisnis yang menguntungkan di antara kalian? Tidak. Apakah ada sesuatu yang menggiurkan di antara kalian? Tidak. Kenapa? Karena di jalan Allah. Merekalah kekasih-kekasih Allah dengan kesaksiannya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Ta'ala jadikan kita golongan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad ini. Singkirkan segala perasaan iri dengki di hati kita. Jangan sampai majlisan malah mengotori hati. Jangan sampai majlisan malah menjadikan kita merasa diri kita lebih dari orang lain. Jangan merasa majlisan malah menyebabkan penyakit-penyakit hati. Kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini? Majlis ini tujuannya untuk menjadikan hatimu tambah bersih, bukan tambah kotor. Majlis ini gunanya untuk merendahkan kamu di sisi Allah, bukan malah meninggikan kamu di hadapan hamba-hamba Allah. Majlisan ini tujuannya untuk mendekatkan kamu kepada Allah, bukan malah menjauhkan kamu dari Allah. Mendekatkan kamu kepada Rasulullah, bukan menjauhkan kamu dari Rasulullah. Yang menjadikan kamu jauh dari Allah, yang menjadikan kamu jauh dari Rasulullah, singkirkan dimanapun itu. Yang mendekatkan kamu kepada Allah, mendekatkan kamu kepada Rasulullah, dekatilah, raihlah dimanapun kamu berada. Terlebih lagi di majelis seperti ini. Alayyallah binadrah minal ainir rahimah, bidalima bina min kulli amradin sagimah. Mudah-mudahan dibersihkan segala penyakit hati kita insyaallah, ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan segala tindak tanduk kita yang buruk insyaallah, dibersihkan sanubari kita diisi dengan hikmah-hikmah dari Allah dan dari Rasul, dari guru-guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, Al-Habib Saleh bin Muhammad Al-Jubri. Mudah-mudahan Allah taala sucikan hati kita insyaallah seperti mana Allah taala mensucikan hati mereka. Allah taala tinggikan derajat kita, bisa duduk bersama mereka di dunia dan di akhirat. Allahumma ya rabbal alamin, Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaihi wafiqna lil khair wa inna alaihi la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana fadlan wa ihsanan wa judan wa amtinana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaihi wafiqna lil khair wa inna alaihi la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana fadlan wa ihsanan wa judan wa amtinana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya karim ya jabbar
ya Fattar ya Qahhar ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kurang dan salah mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.